wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dan tak lupa menyambut malam Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, kita pekikkan salam satu, salam nasional, salam perjuangan. Merdeka! 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 Terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang kami hormati. Tak lupa yang kami hormati kepada segenap jajaran yang diundang dalam acara ini, baik dari dinas, instansi yang terkait, Muspika, Muspida, maupun aparat negara dan kepolisian. Pun tak lupa khususnya yang sudah hadir, baik itu Bapak Camat maupun perwakilannya, Bapak Lurah, Bapak Nanramil, Bapak Polsek. Pun tak lupa kami hormati untuk segenap Bapak RW dan Bapak RT dari 1 sampai 5 suku Manunggal yang mana pada malam hari ini bisa memberikan waktu dan tempat kepada kami dari RRI Tunas Bangsa Indonesia untuk mengadakan gelar mengingat hari yang sangat bersejarah, hari ulang tahun Republik Indonesia, kemerdekaannya yang 79 tahun yang sudah berlalu. Dan tak lupa juga kepada segenap saudara kami semua RRI Tunas Bangsa, baik panitia maupun anak-anak kami yang siang malam kami bina pada malam hari ini. Bapak merasa berterima kasih dan kita semua wajib berterima kasih kepada segenap warga suku Manunggal pun segenap para bapak tokoh masyarakat, baik itu tokoh keyakinan, kepercayaan maupun segenap tokoh adat dan budayanya. Untuk itu malam hari ini sebelum kita mulai, kita ucapkan rasa syukur kita puji kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua pada malam hari ini diberi rahmat dan hidayah. Kita diberi kesehatan sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, duduk bersama, di mana pada malam yang sangat sakral, yaitu malam kita memperingati hari kemerdekaan. Tak lupa di dalam kemerdekaan itu kenapa harus selalu diperingati, dan dalam peringatan itu disitulah pesta rakyat yang mana menyambut makna arti daripada kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk itu pada malam hari ini saya hanya sekedar memberikan penebalan kebangsaan bahwa bangsa Indonesia adalah yang bangsa yang besar. Untuk itu kepada segenap saudara kami, anak-anak kami, generasi kami, putra-putri kami, seluruh Nusantara bangsa Indonesia, jangan pernah melupakan sejarahnya, jasanya, perjuangannya. Untuk itu hormatilah pahlawanmu, hargailah jasa-jasa jerih payah para pahlawanmu, karena kita semua bisa seperti ini tanpa beliaunya, tanpa pendahulu, tanpa nenek moyang kita, tanpa leluhur kita, kita tidak akan bisa. Untuk itu saudara saya, kenapa kami tidak berhenti menyampaikan? Karena kami tahu, kami dituntut bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Tidak boleh berhenti untuk menyuarakan yang kita miliki, namanya kebenaran sejati. Maka dari itu saya mengajak kepada segenap elemen, jangan segan-segan
bila mana menyuarakan kebangsaan, jangan ada yang menghadang. Betul. Ingat, kebangsaan jangan dihadang, karena kebangsaan adalah tonggak jiwa hidup yang ada di bumi pertiwi. Itulah kita. Makanya kadang bapak sering bicara, Pak, moto hidup bapak apa? Buat apa kita hidup kalau tidak bermanfaat bagi sesama hidup? Buat apa kita tinggal di suatu negara bila kita tidak mematuhi aturan hukum yang ada di dalam negara? Buat apa kita menjadi bangsa kalau kita tidak bisa menerima saudara kita yang berbeda tunggal ika? Dan buat apa kita tinggal di suatu bumi pertiwi yang memberikan kesuburan, kemakmuran? Kita sebagai anak negeri tidak pernah bersujud syukur suci kepada Ibu Pertiwi. Untuk itu harapan saya mengingatkan kepada anak-anak kami, saudara kami, arti kebangsaan itu adalah besar sekali. Tunjukkan bahwa bangsa ini bangsa besar. Dengan Nusantara berbagai pulau, dari satu pulau sampai menyambung menjadi satu Nusantara. Itu tanpa dipegang, dilahirkan, diperjuangkan oleh jiwa-jiwa mulia tidak akan terwujud. Dari perbedaan suku, adat, budaya, keyakinan dan kepercayaan bisa dirangkul menjadi satu, duduk bersama di bumi pertiwi yang diduduki, dinaungi rumah namanya negara. Bila itu tidak dipimpin oleh sang pemimpin sejati, tidak akan bisa merangkul semuanya. Dan kami rindu pemimpin sejati, bukan penguasa. Kami rindu sosok suri teladan, bukan sosok yang berjanji-janji. Karena kami rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Merdeka. Kami bicara pada malam hari ini tidak pakai teks, karena kami bukan orang pintar yang mengandalkan otak. Tapi kami hadir atas jiwa yang bicara itu hidup, dipandu oleh rasa yang tulus, melahirkan kasih sayang kepada segenap manusia di alam semesta. Dengan kasih sayang kita yang sudah didudukkan sebagai manusia, kenapa saya memberi contoh tentang sosial kemanusiaan, kebangsaan? Bahwa hidup manusia adalah makhluk sosial. Kita harus bisa bersosialisasi, bukan hanya kepada sesama, tapi juga kepada alam semesta. Dan duduk di dalam kebangsaan, kita tinggal di suatu negara. Kita bukan bangsa yang hidup sendiri dari satuan, golongan, kelompok, pribadi, tapi kita hadir atas Taman Sari yang indah, Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka. Enak Bapak, enak pencerahannya, Lanjut. enak Ibu. Ku bangun, ku bangkitkan, dan ku hidupkan. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Dan ku bangkitkan, saya terima kasih karena saya kebetulan terlahir dari suku Jawa. Dari kecil diajari tentang berbudi pekerti luhur, diajarkan tentang menggunakan rasa, ngukur rasa ning liyan kaya dening rasane dhewe, menghargai menghormati sesama selayaknya menjaga kehormatan martabat pribadi. Jadi hidup itu semua tidak datang dengan sendirinya, tapi hidup itu hadir cokro manggi lingan.
harapan saya dengan malam ini, hari kemerdekaan yang ke-79, bangsa ini sudah diantar kemerdekaannya. Tanah airnya tidak diduduki asing, bangsa ini dilahirkan. Ingat, negara belum pernah dijajah, tapi yang dijajah adalah bangsa. Karena negara berdiri setelah kemerdekaan, lahirnya bangsa Indonesia, satu hari baru didirikanlah rumah negara untuk bangsaku. Harapannya di saat itu dipesan secara khusus, kutitipkan bangsa dan negaraku padamu. Untuk itu bisa saya hanya mengingatkan saudara saya bahwa bangsa ini baru diantar di depan pintu gerbang kemerdekaan, tapi bangsa ini belum sepenuhnya merdeka. Karena dalam kemerdekaan itu harus mendobrak masuk menuju dalam isi kemerdekaannya. Betul. Makanya kenapa Bapak menggebu-gebu yang ini? Bapak kalau manggung yang jelas amplopnya tebel, karena pulang manggung dapat amplopan. Terima kasih, itu versi kacamata 2. Tapi bahwa Bapak itu tidak pakai tolak ukur mata 2. Bapak gaya moto siji, mata jiwa, mata hati. Cukup satu kata, bayarlah apa yang Bapak sampaikan dengan senyum bangga jiwamu, pribadimu, rasamu mulai sadar. Wahai anak-anakku, rukunlah dengan saudara bangsamu, kembalilah ke jati diri bangsa. Dan jangan pernah melupakan sejarah, jangan pernah berpisah ikatan tali asih dengan leluhurmu sendiri. Dan jangan pernah engkau kehilangan identitas status diri, biar kalian nanti tidak menjadi T4, tempat tinggal tidak tetap, alias nasar. Untuk itu harapan saya malam hari ini, saya selalu mengumandangkan kebangsaan. Bangkitlah jiwa bangsaku, kembalilah ke jati diri bangsa, bawalah adat istiadat budaya bangsa ini dengan pemahaman budi pekerti dan luhur, dengan panduan leluhur yang sudah memberikan kamu pemahaman hidup. Itu harus tepak selironing awak. Terimalah sesama saudaramu. Saat kamu menjadi manusia, kamu tidak bisa memanusiakan sesamamu, niscaya kamu akan gugur. Konteks di dalam kemerdekaan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Untuk itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Setelah kemerdekaan itu, pesan terakhir, suatu saat kamu bukan melawan penjajah, tapi kamu nanti menghadapi saudara bangsamu sendiri. Dan sentilan malam ini, kemerdekaan adalah hak segenap rakyat Indonesia. Kemerdekaan adalah milik bangsa Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, penjajahan kemanusiaan, perampasan hak hidup, dan perampasan kesejahteraan, perlakuan yang tidak adil kepada sesama rakyatnya dan bangsanya wajib dihapuskan. Hapus. Siap
siapa yang menghanguskan? Yang menghanguskan nanti adalah reinkarnasi generasi dari tumbuhnya jiwa-jiwa merdeka. Jiwa-jiwa merdeka yang membawa bara api, obor perjuangan. Dia melepaskan diri pribadi dengan merasakan dan memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita segenap saudara bangsanya, ya seluruh rakyat Indonesia. Moto yang ditunggu dari dulu, yang saya ingat masa kecil saya adalah murah, sandang, pangan, seger, kuah, rasa. Dan untuk mengurangi keringat, Bapak iki mang wingi dodolan sepeda motor rugi karena pekerjaannya jual beli motor. Tapi Bapak mau memanggil Bapak atau Ibu, siapa yang bisa menyanyikan lagu Satu Nusa Tak Kasih Merah? 100.000. Ayo maju. Ibu. Ini ada. Yang penting jangan anak-anak Monggo, Bu. RRI. Ayo. Monggo, Bu. Monggo. Ada mau? Silakan. Iya, enggak apa-apa. Maaf, Bapak tidak menilai sesuatu dengan materi, tapi tolong ini sampai resapi dengan relung jiwa, sampai jiwai apa maknanya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kalah sama ibu-ibu. Jangan lihat casingnya dong, ya. Sekarang ini banyak casing, orang melihat dari sisi casing. Onderdilnya dong, orisinilnya dong. Dan sekali lagi, ini kelihatan yang pakai peci setiap saat yang saya lihat liar-liar di Donowati menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Ono sek ya? Ada. Kalau ndak ada yang lain, pokoknya jangan RRI, kan duit-duit ya wis RRI. Bapak kepingin buat aplaus. Ayo siapa yang bisa nyanyi? Berkibarlah benderaku. Tak boleh demam panggung. Awas nanti dinyanyikan oleh yang punya sound loh. Monggo maju. Ayo, tak hitung sampai 3. Nggak ada. 1, 2, 3. Maaf ya. Sekali lagi ibu ya, ibu siapa tadi namanya? Bu Sri Rezeki. Saya kalau mendengar lagu-lagu kebangsaan,
batin saya nangis bro, maaf. Karena lagu-lagu itu diciptakan bukan seperti pencipta lagu sekarang yang ketemunya ada di karaoke. Tapi lagu-lagu itu sesungguhnya adalah perenungan jiwa. Lagu-lagu itu adalah pengingat di mana anak-anak kami bangsa ini diberikan lagu itu supaya selalu mengingat akan sejarah perjuangan yang telah diraih dengan susah payah. Di dalam meraih kemerdekaan itu bukan hanya berkorban secara materi, tapi pengorbanannya disertai tangis, tetes darah dan nyawa. Untuk itu pesan saya, hormatilah pahlawanmu, ya, hormatilah pahlawanmu, hargailah jasa-jasanya, ya. Kita tinggal meneruskan. Makanya di momen hari kebangsaan, hari nasional, itu harusnya yang diundang itu adalah elemen jiwa. Sekali lagi, duduk pada tupoksinya. Kalau ada hari-hari tertentu, satu, kebangkitan nasional, lahirnya Pancasila, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan, itu harusnya mengundang tokoh-tokoh yang bisa memahamkan tentang nasional, jiwa, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Nusantara. Betul. Untuk itu, maaf Bapak, itulah Bapak. Di mana-mana ya seperti ini. Bapak berangkat tidak membawa kepentingan pribadi, tidak mewakili kelompok golongan satuan, tapi Bapak berangkat atas pelepasan, melahirkan jiwa hidup untuk semua saudaraku dari berbagai lapisan. Semua adalah saudara saya. Makanya sebelum ada orang pakai salam yang ganep itu, Bapak sudah memulai salam itu dari tahun 2002. Harapannya apa? Hidup itu tidak ada yang paling istimewa dan tidak ada yang diistimewakan. Selagi bangsa ini masih punya utang budi, tidak akan Anda bisa merasakan kemerdekaan dan keadilan. Untuk itu saya berangkat kemana-mana, saya tidak mau punya utang budi. Karena saya menyadari bahwa saya punya hutang budi dengan kedua orang tua, dengan kakek buyut, dengan Mbak Canggang, dengan Waringin, sesepuh, pahlawan, dan leluhur kami semuanya. Dan saya tinggal hidup, menetap di mana saya punya hutang budi dengan Ibu Pertiwi, tanah air tercinta Indonesia. Dan saya hidup harus bisa menjadi kaca sisir baik untuk anak cucu saya nanti maupun sesama saya. Selagi napas ini masih ada, saya akan melahirkan aroma wewangian. Saya akan melahirkan cakrawala yang indah, dan saya akan melahirkan penerang sejati. Untuk itu, di momen hari kemerdekaan ini, jangan hanya tanah airnya yang merdeka, tapi manusianya, bangsanya, jiwa-jiwanya juga harus merdeka. Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Ingat, hidup jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Dan kunci utama, jangan pernah kamu menilai baik benarmu, tapi siang malam merenunglah, menghayatilah, bersujudlah, carilah kekurangan, kesalahan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan jangan pernah hidup berebut mengaku paling benar.
paling baik. Tapi bagaimana kita jadi manusia sesuai konteks? Kita adalah makhluk sosial, wadah mulia. Jadikan diri ini sebagai wadah mulia bak emas 24 karat. Yang apa yang ada di dalam kandungan tubuh ini lahirlah pancaran sinar berlian yang warna-warni, bisa memberi keindahan penerangan kepada siapapun yang ada di sekitarmu. Itu sesungguhnya hidup. Makanya Bapak selalu menggebu-gebu di dalam momen-momen seperti ini. Bapak sering mengucapkan, Pak, Bapak tidak lelah. Tidak, Bapak tidak pernah lelah. Bapak tidak pernah lelah sampai napas ini berhenti keluar masuk dari sang jasad yang penuh dosa. Jangan sampai sudah berwujud jasad masih melahirkan aroma yang tidak harum. Jangan sampai wujud yang berbentuk jasad ini memancarkan sinar kegelapan yang membuat kekeruan, kerusuhan, malapetaka, masalah, perkara di dunia ini. Untuk itu pesan saya, galilah bahwa kita adalah bangsa Indonesia, harus berjiwa Pancasila. Merdeka! Satu, di dalam sila pertama, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berketuhanan. Tunjukkan kalau kalian bangsa yang berketuhanan tanpa membuktikan, pembuktian melahirkan, mewujudkan sebagai manusia yang bisa memanusiakan, yang bisa membawa rasa pri kemanusiaan, adil dan beradab, niscaya kalian gugur. Setelah itu, di mana kita berdaulat, kedaulatan bahwa kita semua bersama-sama. Kita hidup tidak sendiri, karena kita hidup bersama-sama. Ayo, jadilah pribadi yang punya rasa toleransi, ikatan, memiliki, saling menghormati, menghargai satu sama lain. Jauhi sifat-sifat kedengkian, kebencian, angkara murka yang haus kekuasaan dan haus kepentingan, yang mementingkan kepentingan diri sendiri, keluarga sendiri, kelompok sendiri, golongan sendiri. Niscaya kalian, hidup kalian akan gelisah. Dan di mana wujud dan tiga itu, niscaya kalian akan menjadi bangsa di mana kalian pernah perwakilan. Tidak asal kalian mencari wakil, tapi carilah perwakilan yang bijaksana. Jangan senang berdebat, jangan berbuat benar, jangan berbuat baik, jangan mencari nomor satu, tapi ayo bermusyawarah mufakat. Niscaya semua akan merasakan sama seperti apa yang dicita-citakan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, bahwa pada hakikatnya kita duduk, tinggal, hidup itu wajib mendapatkan hak yang sama. Untuk itu perlu digarisbawahi momen hari kemerdekaan dengan anak-anak kami yang siang malam, yang tadi sudah disampaikan bahwa makna paham dari Trisakti itu diterapkan Bapak di dalam RRI. Kamu harus berdikari. Mau kamu kuli batu, mau kamu tani, mau kamu dagang, kamu harus bisa mewujudkan berdiri di atas kaki sendiri di dalam ekonomi. Jangan pernah mengeluh
di hadapan siapapun. Tunjukkan riang tawamu, berikan senyum, sapalah senyum kepada sesamamu. Niscaya keluhmu akan hilang, berubah menjadi kasih. Kedua, berdaulat. Bahwa hidup itu harus bisa menyatu. Makanya begitu saya dengar acara kegiatan di Suko Manunggal, Suko Seneng Manunggal menyatu, hatiku menari-nari, jiwaku seakan bangkit, dan rasaku terang benderang. Karena gelar Suko Manunggal, harapannya siapa yang hadir di malam ini hidupnya senang menyatu, rukun, gotong royong. Dan di mana kita mengajarkan kepada anak-anak kami tentang kepribadian dalam berbudaya hidup. Kamu tidak tinggal di Eropa, kamu tidak tinggal di Timur Tengah, kamu tidak tinggal di Asia Tenggara, tapi kamu tinggal di suatu negeri yang gemari Palo Jinawe, negeri yang diberi harkat martabat, diberi kesulitadanan adiluhur, leluhur dengan budi pekerti yang luhur, dengan tekad pahlawan yang sudah membela memperjuangkan. Kamu harus bisa melaksanakan dengan kepribadian santun, toto kromo, handap asor, lembah mana, tunjukkan dengan penuh damai, lahirkan kemerdekaan kepada siapapun yang kamu temui, buat rasa nyaman, jauhi sifat dengki, buang sifat penuh curiga. Dan sekarang bangsa ini sedang diuji. Ini tahun 24. Apa yang terjadi? Kalau tidak percaya, sampean pergi kemana-mana, tolak ukurnya kepada rakyat kecil. Semua menderita, semua dihantam ekonomi, semua terbentur keadaan. Iso dagang, orang nemu untungnya, iso blonjo, ora iso balik no modali. Tanya yang bekerja yang lain, bisa memberi makan tapi kesulitan untuk pendidikan, bisa memberi pendidikan kesulitan untuk kebutuhan yang lain, kebutuhan yang tanpa diduga. Ternyata benar apa yang ada, bahwa bangsa ini sekarang sedang sakit. Betul. Bangsaku sedang sakit. Bangsaku sedang sakit. Aku rindu sang penyembuh. Aku rindu sang penyemangat. Aku rindu sang suri teladan. Dan aku rindu sang patriot sejati. Dan aku rindu menemui manusia seutuhnya, yang utuh di dalam jiwa, utuh di dalam rasa, utuh di dalam kepribadian, utuh di dalam duduk kesejatian hidup. Jangan bangga menjadi orang pintar. Maaf, buat apa kalau pintar keblingan? Minteri bangsanya. Jangan bangga punya kekuasaan, karena kekuasaanmu tidak kekal. Tapi banggalah menjadi orang yang mengerti, bisa merasakan yang dirasakan orang lain.
Dan banggalah saat kamu sudah bisa menguasai diri, melepas ego, mengendalikan sifat-sifat, menjauhkan dari perbuatan yang tidak terpuji. Niscaya kamu akan merasakan hidup ayem, tenang, damai, tentram. Hidup damai itu tentram. Sesungguhnya hidup itu damai. Yang tidak damai itu manusianya. Karena manusianya terbelenggu oleh pola gaya hidup. Betul? Betul. Makanya Bapak tidak pernah iri. Bapak sudah keliling dunia, memandang dari rumah, Bapak belum menemukan orang kaya. Bapak sudah keliling dunia, Bapak tidak menemukan orang miskin. Sesungguhnya kaya miskin itulah mindset, pikiran yang terkelabui mindset duniawi. Bapak kadang waktunya makan, Bapak tidak makan. Kadang sekarang orang tidak punya apa-apa, makan aja pele-pele, ditema utang-utang maksa. Makanya kadang hidup ini adalah fata morgana. Dan Bapak menceritakan hakikat suatu saat negeri ini kalau sudah carut marut, benang ruwet, niscaya akan ada sesuatu yang diturunkan ke bumi. Itu pasti. Ini akhir sebuah zaman. Makanya dalam falsafah, saudaraku semuanya, kalau bisa kebun Bali nang kandangi dewi-dewi, kembalilah ke jati dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri, dan kembalilah di mana kamu diberi pesan, wekasan oleh orang tuamu, kakek moyangmu, leluhurmu. Rawatlah dengan baik paugeran itu. Sopo kang temen bakal tinmu, sopo kang jujur bakal mujur, sopo kang ngalah bakal selamat, sopo kang rimon-riman bakal nompo lan ketrimo. Itu nyata. Makanya Bapak hidup ini tidak pernah takut dengan siapapun. Pak, saya mimpi Bapak meninggal, alhamdulillah. Lonceng kematianmu yang kamu sampaikan padaku sudah aku masuki. Karena aku sudah meninggalkan diriku sendiri. Hidup rame gawe, sepi pamrih. Itu yang namanya meninggalkan diri sendiri. Tapi di dalam hati kematian itu aku bangkit, lahirlah sejatinya hidup yang terang benderang, tidak mengajarkan jalan kegelapan, tidak mengajarkan perpecahan, kebencian, permusuhan, tapi selalu mengajarkan jalan terang, penuh kasih sayang, hidup rukun, gotong royong, ciptakan kedamaian dimanapun kamu berada. Dan pada malam hari ini, kalau ini sampai ada ikatan, terikat oleh satuan politik, bunuh. Bukan saya benci, itu fitrah-fitrinya masing-masing. Tapi kenapa setiap saat saya hadir di mana-mana, orang selalu mengkait-kaitkan tentang kebangsaan itu dan politik? Ngeri ya? Ngeri tidak? Ngeri tidak? Pecah. Saat kami menceritakan tentang kemanusiaan, tentang nasional, Bapak PDI ya. Saat kamu menceritakan budi pekerti, menceritakan keluhuran, Bapak kejawen ya. Ngeri ya? Ngeri ya? Buang dogma, doktrin yang membonsai, mengertilkan
wawasan cakrawala. Betul. Saya manusia seutuhnya, bangga terlahir dari suku Jawa dan bangga tinggal di suatu negeri, duduk sebagai jiwa putra putri Nusantara. Dan saya bangga duduk menjadi wadah yang diberi kepercayaan sama Yang Maha Kuasa untuk dititipi hidup. Dan kebanggaan itu tidak untuk diri saya. Hikmah dan manfaatkan Bapak bagikan ke seluruh penjuru Sabang sampai Merauke. Merdeka. Yang pinter nyantet santet, sing iso nenung tenung. Dicoba newani. Ini orang balik dewe, ojo salahno aku. Pak, bapak disantet, lu ngaku rasa seneng bendet kok disantet. Nyoto. Uripku seneng rukun, penuh kasih sayang, cinta damai. Kon durung nyantet, lu disambut oleh Gusti Allah. Karena saya adalah aset. Jadi kita ini adalah wakil. Kita semua, kita di dunia menjadi pemimpin. Tapi mimpin siapa? Mimpin diri sendiri, mimpin sifat-sifatmu, mimpin egomu. Ya itulah Bapak. Makanya konteks malam ini di semua manunggal, harapan saya ini mungkin saya terakhir mengumandangkan Agustus di Surabaya. Gak tahu nanti di mana. Bulus Koro Kidul, Bulus Koro Lor, Bulus Koro Etan. Nek Koro Kidul saya nanti yang minta karena Bu Nyai Roro Kidul. Bu, kerahkan pasukan gaibmu, anak putri Pertiwi yang merusak tanah air, merusak negara, memecah belah bangsa. Jeleput. Harus habis. Dan saya akan membuka pada Ibu Pertiwi, Ibu Bumi Bomroni Obyongkongi, Ibu Pertiwi, Ibu Bumi Sukomanunggal, yang kaki danyang ini danyang, sing bau rejo Sukomanunggal. Sopo sing teko ini, ayo mono, paringono, bagas waras, keselamatan, kang sakeciki. Rayu. Ayo Nusantara. Enak ndak? Jangkep. Kolono kejawen monggo. Kolono wong partai monggo. Itu sebuah gelar. Tapi saya kepingin sesuatu tanpa gelar, tanpa mahkota. Biarlah sang budak Sinumpet selalu ada di semak-semak belukar yang membagikan wewangian aroma dengan sinar terang tanpa pandang bulu dan tanpa minta diakui, minta dipuji, minta disanjung dan minta dihormati. Dan saya percaya suatu saat akan hadir sosok kesulteladanan di Nusantara ini dari Surabaya, Jawa Timur. Makanya hati-hati. Mari ini aku telepon dalang sapa nyono, lakone ya sapa nyono, penontonnya tanda tanya sapa kae. Itu nanti. Dan harapan saya suatu ketika saya akan membuat yang namanya kemerdekaan bisa teraih atas ikatan janji Sumpah Pemuda.
Nusantara bisa utuh atas ikatan janji Sumpah Palapa, dan nanti kembalinya tatanan baru bangsa yang beradab dengan adiluhung keluhuran yang ada di Nusantara ini. Nanti juga ada ikrar janji Bumi Suci Pertiwi. Dan saya rotori dari mulai saat ini, demi Tuhan Yang Maha Esa, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujud pribadi yang ada di depan mimbar adalah tubuh yang penuh dosa, diberi gelar hanya sekedar lapisan orok namanya Bambang. Bila mana di setiap saat menyampaikan keraguan-raguan dan tidak memandang kepada kemanusiaan kepada sesamanya, atas kesaksian kepada alam saklumai bumi sakurpe langit, kesaksian kepada jiwa yang ada di bumi Nusantara, dan kesaksian kepada arwah leluhur dari kuno makuno, dari kemarin sampai dahulu. Bila mana wujud orok badan wadah yang bertitel Bambang ini menyimpang, berilah kutukan lebih hina daripada status binatang. Enak, berani ikrar begitu, berani, ayo. Makanya curigalah dengan ini, seneng kalau dicurigai. Makanya hidup hati-hati ya bangsaku. Bangsa ini dari dulu diadu domba. Kenapa diadu domba? Karena semua menginginkan tanah air yang sangat kaya raya. Mereka kepingin menduduki dan memiliki dan menguasai, pengen menikmatinya sendiri. Bisa menikmati, menguasai, menduduki tanah air itu jalannya cuma satu: hancurkan jati dirinya, hancurkan adat budayanya, dan hancurkan dari sendi-sendi nenek moyang leluhurnya. Betul? Betul. Sadar tidak? Kalau sadar, ayo barisan sebutirang nyabrang kali Bengawan. Bengawan apa? Bengawan Sungai Gangga. Aneh ya, acara di daerah tapi konteksnya ada di menara. Ya, kira-kira pejabat berani di hadapan saya kalau saya pidato? Assalamualaikum saya, kalau murni saya mati, kalau nggak murni kalian mati. Nggak ada pejabat murni. Karena berangkat, pilihlah saya. Betul. Pecat. Salah Pak, tidak. Ini memang zaman akhir. Penjahat dijadikan pejabat, preman dijadikan panutan, dan orang yang pintar berekayasa dijadikan raja. Inilah bukan, tidak boleh nyinggung Jawa. Jawa itu mahal loh ya. Pak RW cik Jawa itu anaknya, putra-putrane Pak RW cik Jawane kalau bapak ibune. Itu baru kata, makna. Setiap kata mengandung syair, makna, arti, manfaat. Hati-hati dengan sebuah kata. Jangan pernah percaya bila sesuatu yang kalian tidak tahu nyatanya. Oke? Bapak berani bicara karena Bapak bicara ini tidak membawa siapa-siapa. Bapak bicara atas pengalaman hidup Bapak. Dan memang di negeri ini kebenaran itu tidak punya tempat.
Orang jujur itu nggak ada ruang. Maaf, tapi jangan takut. Jujur itu kamu dipandu, kebenaran itu kamu dijaga. Walaupun kamu dihancurkan oleh wujud yang sesama seperti kamu, tapi yang mengendakimu tidak akan rela dan melindungi, dan semuanya nanti akan bahu membahu. Baik leluhur, alam dan kuasa Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu tak lupa apa yang saya sampaikan malam hari ini. Sekiranya nanti kurang, besok datang ke rumah Pak Kayat bawa gula, panggil saya. Pak Kayat loh ya, kok bawa gula Pak? Ya ben gol cita-citamu. Itu teman ngopi saya itu Pak Kayat itu. Orangnya yang rambutnya gondrong, dibawa ke tukang cukur tidak pernah mau pakai model. Pak Kayat Donowati, jadi gundul terus. Jadi bapak itu sebetulnya asli Lamongan, dari kecil ditinggal orang tua. Bapak ke Surabaya mulai tahun 82. Bagaimana bapak bisa hidup? Apa saja bapak kerjakan. Tidak tahu, dengan sendiri bapak terpanggil saat melihat nek motor hilap montore, geger hilap gegere, nek cekelan pulpen ngitung duwe jenenge, nek usung-usung barang kotos-kotos sikile lilu gegere bengket. Apakah kita harus menjadi budak? Apakah kita harus menjadi budak? Makanya satu, hidup harus percaya diri. Jangan takut dengan siapapun, tapi takutlah berbuat salah. Takutlah membuat masalah, takutlah membuat perkara, tapi beranilah membuat sesuatu yang mulia, yang manfaat, berguna bagi sesama. Hilangkan kata takut. Takut itu adalah kegelapan. Perangilah kegelapan dengan hati terang, jiwa mulia, kasih tulus. Untuk itu pesan saya pada malam hari ini, apa yang Bapak sampaikan sudah cukup banyak, karena ini memang momen kemerdekaan. Tujuannya adalah kita jangan pernah melupakan sejarah. Kedua, kita harus bisa menghormati pahlawan dan menghargai jasa-jasa pahlawan. Dan ketiga, Bapak berpesan bahwa kita tinggal di suatu negara, tinggal di suatu tanah air, tinggal bersama bangsa saudara kita. Kita harus bisa melakukan bela bangsa, bela negara. Merdeka! Akhir kata, apa yang saya sampaikan pun tak lupa sekali lagi, kita kebetulan terlahir dari suku Jawa, bukan Jawa sentris, tapi Jawa yang punya kepribadian adiluhur, punya tata krama, sopan santun, lembah mana, bijaksana, welas asih. Ayo kita terapkan di dalam hidup kita keseharian. Dan kunci utama, ojo wani karo wong tuwa. Ingat pesan saya, Bapak itu setiap bulan ke pusaranya orang tua. Ora kita menggawa kembang, minangka kanggo gelare, mbok Pak, iki tenger padokmu putra wayah sungkem kelawan sambang. Ana suket tak jabuti, padokane mengkreng tak jejekno, tak cekeli Pak, sing tak cekeli dudu padokan sampean, tapi pitutur petua bapak, wekasan orang tua kepada anak, tak gawe padokane urip. Akhir kata,
apa yang saya sampaikan saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera. Salam. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Rahayu. Merdeka! Merdeka!